Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai santri di seluruh penjuru tanah air tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenewangi Sidoarjo. Selalu setiap musibah melahirkan orang-orang yang kufur dan juga melahirkan orang-orang yang mulia. Orang yang kemudian menjadi kufur setelah musibah adalah orang yang menggerutu, orang yang tidak menerima, orang yang resah, orang yang kemudian menyalahkan Tuhan dalam musibah. Sedangkan orang yang mulia adalah orang yang bersabar, orang yang bertawakal, orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa moga-moga para santri di rumah bertawakal dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan bersemangat untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas, dan juga sebarkan dengan Instagram, Twitter, Facebook, dan medsos yang lain. Para santri, siang ini kita ziarah ke makamnya Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung, atau juga terkenal Raden Ayu Putri Sundari Kenconowati, atau juga dinamai dengan Raden Ayu Cempokowati atau Endang Lukitosari. Itu nama-nama beliau. Beliau adalah putri dari Adipati Terung atau Raden Husein. Para santri, walaupun beliau adalah anak seorang bupati, tapi beliau adalah putri yang bersahaja, yang tidak mengambil jarak dengan masyarakat biasa, sehingga kehadirannya dihormati dan dimuliakan oleh rakyatnya. Bahkan beliau juga menjual bunga boreh yang biasa disebarkan di makam-makam pada saat ahli kubur diziarahi oleh keluarganya. Pada satu saat beliau sedang menjual bunga dan lupa membawa pisau. Beliau kebingungan untuk mencari pisau, tapi kemudian ada seorang laki-laki yang konon ini adalah seorang sunan, seorang wali, yang kemudian bertanya, "Sedang apa, Mbak?" "Saya sedang mencari pisau untuk memotong-motong bunga ini." Salah satu bunga boreh itu adalah daun pandan. Kemudian, "Apa Kang Mas punya pisau?" "Ya, saya punya." Kemudian pisau itu dipinjam, kemudian dipakai untuk memotong-motong bunga. Begitu asiknya Putri Oncat Tondowurung ini memotong-motong bunga sehingga sampai lupa siapa yang meminjami pisau. Ketika ditoleh, orang yang meminjami pisau tadi sudah tidak ada, bahkan pisaunya juga sudah tidak ada. Beberapa bulan kemudian, tanpa disadari, Putri Oncat Tondowurung perutnya membesar dan beliau hamil. Raden Husein atau Adipati Terung, seorang yang sangat terhormat, melihat putrinya semacam itu sedih dan sangat marah. Begitu marahnya, karena beliau adalah pemimpin yang harus menjadi contoh bagi rakyatnya, tapi putrinya sendiri ternyata
tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu beliau menumpahkan amarahnya dengan memberikan hukuman keras pada putrinya dengan cara membunuhnya. Sang putri tidak bisa menghindar walaupun ibunya sendiri juga mencegah. Sang putri hanya minta kepada ayahandanya, "Ayahanda, kalau darah saya nanti warnanya putih, kemudian baunya wangi, berarti saya tidak bersalah. Yang kedua, tolong ayahanda, mayat saya dilarung ke sungai atau bengawan Terung. Kalau ternyata mayat saya melawan arus, berarti saya tidak salah. Apa yang saya ceritakan kepada ayahanda, itulah yang sebenarnya." Benar, ketika Putri Ayu Oncat Tondowurung dibunuh, darahnya putih dan baunya wangi. Adipati Terung menyesal, tapi sudah terlambat. Kemudian beliau juga memenuhi wasiat yang kedua, melemparkan jenazahnya ke Bengawan Terung, dan ternyata benar jenazah itu melawan arus, sekaligus menambah sedihnya Raden Husein yang ternyata putrinya tidak bersalah. Ternyata putrinya adalah putri yang berkata jujur. Beliau sebenarnya diam-diam juga berbangga, tapi juga menyesal karena putrinya terlanjur meninggal dunia. Kemudian Putri Oncat Tondowurung dimakamkan di tempat ini oleh masyarakat. Lama tempat ini ada di tengah-tengah rimbunan pohon bambu. Sekian tahun yang lalu baru kemudian dipugar, ditempatkannya, dibersihkan, dan kemudian menjadi tempat berziarah orang-orang yang ingin wasilah kepada kesucian beliau, orang-orang yang ingin mencari ketenangan, orang-orang yang ingin meningkatkan kekuatan spiritual, orang-orang yang ingin membersihkan jiwa. Itu cerita singkat tentang Putri Raden Ayu Oncat Tondowurung. Kita berharap tempat ini tetap terjaga, bukan hanya terjaga kebersihannya, jangan sampai tempat ini kemudian menjadi tempat untuk masyarakat melakukan kegiatan yang menuju ke arah kemusyrikan. Kepada Putri Ayu Oncat Tondowurung, saya sampaikan doa, semoga putri diterima amalnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.